Tolong jangan panggil saya Eyang Nggak atau mau. Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Mas Bowo. Nggak mau dipanggil Eyang, Mbah. Pak Bowo, Pak Bowo. Mas Bowo sekarang ya. Nggak mau dipanggil Mbah, Eyang, merasa masih muda, panggil Mas dong. Pak Bowo, Pak Bowo. Ini capres yang kalian banggakan. Bego. Dulu kelompok-kelompok pendukung Pak Prabowo ini dengan lantang dan tegas sejak 2014 sampai 2019 mereka berteriak, kita ini Indonesia perlu pemimpin yang tegas dan berwibawa. Bukan katanya bukan presiden katanya yang pelengah-pelongo dan kurus kerempeng. Itu kata pendukung Pak Prabowo. 2019 ya. Tegas, mereka ini menunjukkan kebegoan mereka. Ternyata justru mereka lebih mengutamakan capres yang cuma bisa joget-joget. Yang tidak mempunyai ide dan gagasan untuk negara. Cuman yang diandalkan cuma apa joget-joget apa dengan bahasa goyang gemoy. Jadi kelompok pendukung Pak Prabowo ini memang bego. Saya sejak 2014 sampai 2019 membela Bapak Jokowi selalu dikata-katakan kafir dan sebagainya. Katanya ngapain mendukung Jokowi yang pelangak-pelongo kurus kerempeng, yang tidak berwibawa. Ternyata mereka sendiri yang bego. Ternyata mendukung capres yang cuma mengandalkan goyang gemoy. Kalau dapatnya ya buka. Sejak kampanye 2014 ada kok teriakan mereka dengan kata-kata seperti itu. Jadi yang bego siapa? Saya apa kelompok pendukung Pak Prabowo? Udah ya. Saya nggak bilang bego loh ya. Oke gas, tambah 2 orang gas. Nggak usah terlalu Lucu banyak gerak, banget. Pak. Nggak usah terlalu berkelebihan goyangnya. Nanti kecapean, encok, kambuh lagi penyakitnya. Nih, buat para tim sesnya 02, kalian mungkin ingin menampilkan kalau Pak Prabowo itu masih terlihat energik, masih terlihat gagah. Tapi pada kenyataannya, kita netizen itu lebih pinter. Kita tuh tahu, bisa membedakan mana yang dipaksakan terlihat gagah, mana yang dipaksakan terlihat energik, sama yang enggak. Gitu. Jadi daripada kebanyakan goyang-goyang gimmick-gimmick itu doang, lebih baik nih masukannya kedepankan aja programnya, karena program yang kami tangkap itu cuman apa, makan siang gratis, susu gratis, terus mencegah stunting, kan itu aja. Tidak ada yang kita pernah dengar komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, ekonomi kita kedepannya seperti apa nanti, belum lagi Gen Z nanti kedepannya apa yang akan diberikan gitu, pengalaman pekerjaan seperti apa yang Gen Z bisa dapatkan. Terus apakah meyakinkan kita bahwa dinasti kekuasaan itu tidak akan ada jikalau nanti Bapak berdua memimpin gitu. Jadi ini masukan aja sih, kita itu bisa membedakan mana yang dipaksakan energik atau mana yang benar-benar energik, itu kita bisa membedakan. Makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid. Ini juga satu bumbal. Bumbal aja itu. Cocok sudah ini. Ini satu tuangan, satu wadah. Sama-sama obral apa ya, janji gumbal. Jadi ibaratkan tuh pabrikan itu ya, pabrikan Honda sebenarnya.
Yang satu kemarin pabrikan dari Honda, cuma mereknya dia pakai Matic. Model Vario 160, nah gitu loh. Nah kalau yang ini lagi nih mereknya CBR 250. Agak gede cc-nya, tapi satu pabrikan juga, Honda juga. Jadi sama-sama dua merek satu pabrikan ini sama-sama mengobrol janji. Ketawa mulu sih. Janji-janji gumbal. Ketawa terus. Yang satu, yang Matic kemarin janjinya, tapi bukan dari pabrikannya, tapi dari calon wakilnya sebenarnya. Itu janjinya ingin memberi tunjangan kepada ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia dengan biaya 6 juta. Dan BBM gratis. Nah, kemudian berubah lagi jadi subsidi semurah-murahnya. Ya namanya juga koalisi perubahan. Terus yang ini, yang agak gede cc-nya ini, yang 250 cc. Janji makan gratis buat seluruh anak sekolah untuk makan siang di seluruh Indonesia. Itu janjinya. Jadi seharusnya itu kalau mau berjanji itu ingin membuktikan kepada masyarakat itu, buktikan sejak sekarang sampai pemilu nanti untuk mendapat perhatian masyarakat. Jangan menunggu setelah pemilu. Oke. Gombal. Oke gas, tambah 2 torang gas. Yosef tarik bas, tong gas, joget lagi barang apa jadi? Calon presiden saya joget-joget, baru orang yang rakyat ini menderita. Kita mau sarankan saya buat Bapak, masalah joget-joget usia yang bisa memberikan jaminan lain. Yang kita harapkan dari Bapak sekarang adalah bukannya Bapak harus menunjukkan bahwa gerakan joget terbaru itu seperti apa, tapi yang kita butuhkan adalah ide dan gagasan baru untuk Bapak bangun negara ke depan ini seperti apa ketika Bapak nanti terpilih. Bagaimana ketemu masyarakat, terlebih ketemu anak muda ini mau nilai Bapak punya kemampuan. Sekarang yang ada dalam bayangan-bayangan keturang ini saja tentang pembicaraan-pembicaraan masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang pernah Bapak lakukan, ketaatan Bapak menjadi momok dalam diri keturang untuk memilih Bapak. Nah, apalagi sekarang dengan Bapak tampil di depan publik menunjukkan hal yang aneh-aneh begini, siapa yang mau pilih Bapak? Mari Pak, sebagai anak muda kita mau Bapak itu sampaikan gagasan, ide politik yang cemerlang, supaya apa? Kita sem bingung. Tapi kalau model begini kita lebih bingung. Lebih baik kita sem pilih Bapak daripada nanti jadi bumerang, jadi bahan-bahan olok-olokan yang kemudian kalau Bapak terpilih nanti kita sama-sama ikut pilih. Terus hal-hal banyak yang Bapak tidak lakukan, kita juga malu sebenarnya. Mari, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Model seperti begini kan bisa dikatakan Bapak sudah tua tetapi tidak dewasa dalam memikirkan. Di saat hari ini politik Indonesia lagi bimbang, Bapak tidak menerapkan hal-hal yang baik untuk menjadi penilaian khusus terhadap role mode Bapak. Tapi Bapak joget-joget begini, kita juga jadi muak. Sementara masukan dari saya seperti itu dulu Bapak. Tetap jadi orang tua yang baik untuk bangsa ini, dengan satu prinsip bahwa berjuang ke depan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, bukan berjuang untuk balas dendam di hari-hari lalu. Terima kasih. Yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus buat calon presiden dari Partai Gerindra, Pak
Prabowo Subianto yang akan memberikan program makan gratis, makan siang terhadap orang-orang miskin yang ada di seluruh Indonesia. Program ini Pak sama aja mengajari orang program meminta-minta. Itu sama aja subsidi tapi tidak berefek sama sekali kepada keluarganya, kepada keluarga orang yang miskin yang ada di Indonesia. Orang miskin cuma nggak butuh makan aja Pak, mereka butuh menyekolahkan anaknya, butuh sandang papan, memberikan hidup layak kepada anak cucunya. Itu kalau cuma makan siang aja ya nggak berefek sama sekali Pak ya. Program sampean itu nggak jelas. Saya akan mendukung programnya Pak Ganjar Pranowo yang ada di Jawa Tengah. Jadi Pak Ganjar Pranowo itu mendirikan SMKN, semuanya siswanya itu anak orang tidak mampu, masalah biayanya ditanggung oleh Pemprov Jawa Tengah secara gratis. Baik makannya, seragamnya, bukunya, semuanya disubsidi oleh Pemprov Jawa Tengah. Setelah lulus, anak-anak ini dicarikan kerjaan di luar negeri, baik Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, semuanya ada di sana Pak. Jadi anak-anak orang yang tidak mampu dari yang tadinya berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan tinggi untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya yang tadinya tidak ada berpenghasilan sama sekali. Itu namanya pengentasan kemiskinan lewat pendidikan Pak. Jadi pendidikannya disubsidi, cuman efeknya buat keluarga besar dia, buat keturunan dia, buat anak-anak yang kurang mampu yang ada di Indonesia. Itu namanya program jelas. Cuma kalau ngasih makan siang gratis, suruh kesini aja Pak orang-orang Pak, saya tiap hari mau ngasih uang orang makan berapa, nggak bisa. Itu sama aja mengajarin orang supaya meminta-minta terus subsidi terus. Itu tidak akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia Pak. Jujur, subsidi model kayak itu nggak ada. Programnya main itu kan ya ngasih makan siang gratis atau ngasih makan anak pendidikan PAUD sampai SMA, anak pelajar itu nominalnya berapa ya, harus sama jabarkan nominalnya berapa gitu. Makanya saya tidak mendukung Anda karena program Anda itu cuma remeh-temeh soal makan aja ya. Makan orang Indonesia, orang Pulau Jawa itu semua bisa makan Pak. Biarpun makan nasi dengan garam aja makan bisa insya Allah ya. Jadi nggak nunggu subsidi dari pemerintah, subsidi dari pemerintah. Itu loh ya, program itu yang jelas, yang berjenjang, yang benar-benar real gitu, yang bisa mengentaskan kemiskinan secara nyata ya. Saya tegak lurus 2024 akan mendukung Pak Ganjar Pranowo dan tidak akan mendukung orang yang cuma ngasih program makan siang gratis. Salam waras, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang ya gratis adalah wujud namanya makan siang gratis lah dan apalah. Kami tidak akan pernah memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin karena yang kami butuhkan biaya pendidikan buat anak-anak kami, bukan makan siang gratis. Makan siang gratis kami sebagai orang tua lebih bisa memberikan kepada anak-anak kami. Tapi kalau untuk biaya sekolah itu lebih berat dari makan siang gratis. Satu orang tua punya 3 anak yang masih sekolah. Kalau anggaran pendidikan, biaya pendidikan dialihkan ke makan siang gratis, apakah anak-anak yang sekolah itu bisa sekolah terus karena orang tuanya nggak punya biaya sekolah? Banyak yang putus sekolah Pak. Lebih baik pendidikan yang diutamakan. Kalau makan, apalagi makan siang, ya insya Allah setiap orang tua pasti memberikan makan kepada anaknya. Tapi kalau untuk biaya sekolah, banyak orang tua yang nunggak bayar sekolah. Apa Pak Prabowo nggak tahu anak yang putus sekolah sekarang banyak ijazahnya yang belum diambil dari sekolahan
karena tidak punya biaya untuk mengambil ijazah. Apa Pak Prabowo berpikirnya sampai ke sana? Apalagi nanti kalau anggaran biaya sekolah yang gratis dialihkan ke makan siang gratis. Tinggal nunggu Pak Prabowo, nunggu banyak orang putus sekolah. Saya tidak menginginkan, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak menjadi presiden, biar anggaran untuk biaya pendidikan dari pemerintah itu masih berjalan. Salam cerdas, salam 3 jari Indonesia, Persatuan Indonesia. Nomor 3, Pak Ganjar Mahfud, Presiden. Saya sih lebih setuju ke arah transport gratis, teman-teman. Diperbanyak bis-bis sekolah begitu ya, sehingga anak-anak sekolah itu bisa tepat waktu ke sekolah dan juga nggak memikirkan biaya untuk ke sekolah, perjalanan ke sekolah begitu. Kemudian biaya seragam sekolah begitu yang lebih membuat orang tua itu mumet ya, pusing karena memikir uang bangunan, seragam gitu, yang dia pikirkan hal-hal seperti itu. Kalau makan nih kayaknya semua orang masih bisa ya. Malah sebenarnya kalau mereka itu dikasih makan gratis akan timbul pemikiran malas. Sudahlah, karena siang nanti sudah dapat makan, kita nggak perlu cari makan begitu, malah kurang efisien. Saya lebih setuju dikasih bis gratis, transport gratis, agar anak-anak sekolah itu lancar ke sekolahnya. Uang pangkal, uang bangunan, uang seragam itu nggak ada, itu malah lebih efisien ya. Jadi silakan pilih, pilihan Anda yang mana, yang masuk logika atau enggak, tergantung kalian semua. Tunggu di 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.